Ada apa ke sini? Saya datang ke sini atas permintaan anak bapak. Oh ya, ada apa? Saya baru tamat S1. Saya honor, dosen tapi honor. Oke. Antaran kamu sanggup nggak 80 juta? 80 juta diminta, gaji baru 800 ribu. Bayangkan. Allahu Akbar. Ayah bunda bapak ibu, tidak berpanjang kalam, materi saya sebenarnya awalnya adalah hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Karena ada beliau, saya rubah judul saya dengan jodoh, maut, rizki di tangan Tuhan. Setuju enggak? Setuju enggak? Ya, karena sebelah ada beliau. Saya sangka anak-anak muda yang datang banyak juga. Ayah bunda bapak ibu, hari berganti, bulan berlalu, tahun pun berubah. Kita tidak menyangka ada 3 hal yang tidak akan pernah kembali dalam hidup ini. Saya bermuhasabah pada diri saya dan kita semua yang hadir. 2 tahun lamanya kita tersiksa dengan kerinduan untuk pulang kampung halaman karena corona nggak bisa pulang. Tapi hari ini alhamdulillah, ini kebahagiaan. 3 hal yang tidak akan pernah kembali adalah yang pertama, kata yang telah terucap. Makanya hati-hati dengan kata-kata. Mulutmu harimaumu. Rasul mengajarkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman pada hari kiamat, katakan yang benar atau lebih baik diam. Diam itu emas, berbicara itu perak. Tapi berbicara hikmah dan dakwah itulah intan permata. Hari ini semuanya terekam. Jejak digital yang kita lakukan ayah bunda, semuanya terekam. Kebatilan, kezoliman yang kita lakukan semuanya akan terungkap ke permukaan. Hati-hati. Yang punya jabatan, pangkat, kedudukan, semuanya hanya titipan. Bukan hak milik tapi hak pakai. Semuanya akan dipertontonkan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat nanti mulut terkunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi dengan apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Itu yang pertama. Kata yang terucap tidak akan pernah terulang kembali. Yang kedua adalah waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Ada syair Arab mengatakan, al-waktu kasayf, waktu bagaikan pedang. Fa'il lam taqta'u qata'aka, apabila engkau tidak menebasnya maka engkau akan ditebasnya. Makanya ayah bunda bapak ibu yang masih punya kesehatan, pergunakan kesehatannya sebelum datang sakitnya. Yang masih muda, pergunakan masa mudanya sebelum datang masa tuanya. Yang masih punya peluang, kesempatan hidup ini, gunakan masa hidupnya sebelum datang kematiannya. Yang ketiga, yang tidak akan pernah kembali adalah peluang kesempatan. Al-Faraq, kalau bahasa Rasulnya Al-Faraq. Ini tidak datang 2 kali. Ni'matani maghabubun fihi makasiru minan nas. Ada 2 nikmat yang kita abaikan, kita lupakan sebagai hambanya, umatnya Nabi Muhammad. Yang pertama apa? As-sihah. Ternyata bapak ibu, kekayaan yang sebenarnya itu adalah kesehatan. Apa gunanya kita punya sawit banyak di Riau? Apa gunanya kita punya jabatan, pangkat, kedudukan, uang banyak, unlimited kata anak muda hari ini, tapi kalau berpenyakit, uang yang kita cari berselingkuh dengan dokter spesialis. Betul nggak Pak? Berselingkuh dengan hospital Malaka. Karena orang Riau, pejabat Riau ini banyak saya lihat ke Malaka sama ke Pineng. Abang saya, sahabat saya seperjuangan, beliau yang ngajak saya ke TV, Bang Rizal, Bang Arifin Ilham itu di Pineng, Glen Eagles. Saya 2 kali ke sana melihat beliau dan akhirnya Allah takdirkan beliau kembali menghadap Allah. Artinya apa? Kesehatan itu penting sekali. Yang kedua yang sering kita abaikan adalah peluang kesempatan. Inilah kesempatan kita pejuang subuh.
Orang yang mengerti akan kehidupan yang singkat, dia akan istiqomah untuk subuh ke masjid. Orang yang mengerti akan kehidupan dunia bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal, dunia sementara, akhirat selamanya, dia tetap akan berjuang datang ke masjid Al-Falah walaupun dalam keadaan merangkak. Pernah saya menyampaikan di sini dulu kisahnya Sauban. Pernah ya? Bagaimana beliau berjuang 3 jam dari rumah beliau datang ke masjid, 3 jam perjalanan. Kenapa? Beliau mengerti hidup ini sekejap, sebentar. Makanya ayah bunda bapak ibu yang saya cintai, ada 3 hal juga yang kita tidak tahu. Ini pembahasan saya, materi saya. Yang pertama apa? Jodoh kita. Ya, awalnya kita tidak tahu jodoh ini, masalah jodoh ini. Kadang-kadang pacaran 12 tahun Bang Rizal, nikah 2 bulan cerai. Betul nggak? Ada orang nikah di gedung, tinggal di kontrakan. Halo, nyicil tiap bulan bayar hutang yang pesta 2 jam tadi. Ya, nyicil tiap bulan. Istri berulah 4 bulan cerai, cicilan belum selesai. Halo, ada seperti itu? Makanya saya berpesan kepada bujang lapuk, hei anak muda, kalau ada anak muda, carilah mertua yang tidak perlu kita banyak gaya. Pesan saya, dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Mohon maaf, ini hidup akhir zaman. Kita terjebak dengan hedonisme, serba mewah, serba wah, mencontoh sesuatu yang kita tonton, kita lihat, padahal kita tidak mampu. Betul Pak? Benar Bu? Makanya saya berpesan kepada bujang lapuk yang belum menikah, tapi udah nikah semua kayaknya. Ya, dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Ya, dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Kalau nggak sengsara hidup kalian, stres kalian, stroke, akhirnya stop, mati mendadak. Ya, saya menyampaikan ke mahasiswa saya dosen, saya pedagang di Tanah Abang, saya guru ngaji keliling Indonesia. Saya berpesan ke mahasiswa saya, kalau kalian mencari jodoh, ya, biarlah kalian nikah di kantor KUA, yang penting tabungan miliaran. Setuju nggak? Setuju nggak? Ya. Untuk apa banyak gaya? Kalau istilah orang Minang, gaya barat lagu saluang, tari jaipong, joget India, awak mularan atau diuntuang. Ya Bu? Bu, betul bahasa saya? Ayuha. Artinya apa? Ini realita. Kita tertipu dengan penampilan. Ujung-ujungnya apa? Bukan sengsara membawa nikmat, nikmat membawa sengsara. Ini masalah jodoh. Ya. Makanya lebih baik punya motor Cup 70 cash and carry daripada NMAX kredit. Mohon maaf yang punya NMAX. Mohon maaf. Kalau mampu silakan. Nggak apa-apa. Kalau mampu silakan, tapi kadang-kadang dipaksakan. 6 bulan ditarik debt collector. Halo? Halo? Bener nggak? Nggak usah dipaksakan lah, biarlah Honda Astrea Star. Dulu ada legenda namanya. Yang penting orang tiba, kita nyampe. Nggak usah banyak gaya lah. Nggak usah berpacu dengan tetangga, apalagi hidup di komplek. Akhir-akhir ujung-ujungnya apa? Penyakit datang. Makanya jodoh, ya, jodoh ini misteri. Jodoh ini misteri. Saya punya teman ustadz, ya, karena dia sering naik Garuda, ya, berjumpa dengan pramugari Garuda. Bajunya apa Bu? Bajunya Garuda, pramugarinya apa? Oranye dan hijau, ya kan? Karena sering jumpa, akhirnya apa? Pramugari ini mengatakan, Ustadz, kalau Ustadz senang suka sama saya, datangi rumah saya, bapak saya, lamar saya, kita nggak usah pacaran. Wah, ini pramugari soleh banget, soleha banget, Bang Rizal. Yang namanya Ustadz pengen nama pramugari, cantik lagi, oranye lagi pakaiannya, tinggal di Jakarta Utara, Tanjung Priuk. Ustadz ini baru SAG, belum doktor, sarjana agak gimana gitu. Halo, baru honor gaji 800.000. Masih ingat saya, ya.
Kalau istilah orang Riau, SAG itu apa? Sarjana angguk-angguk ya. Saya juga SAG, S1 saya. Beliau nekat datang karena beliau pengen menikah. Beliau datang ke Tanjung Priok. Ternyata seorang bapak keluar dari rumah itu, mohon maaf ayahanda, berkumis dia kayak beliau nih, lebih panjang kumisnya, besar badannya, anaknya cantik. Ada apa ke sini? Saya datang ke sini atas permintaan anak bapak. Oh ya, ada apa? Saya baru tamat S1. Saya honor, dosen tapi honor. Oke. Antaran kamu sanggup nggak 80 juta? 80 juta diminta, gaji baru 800 ribu. Bayangkan dia melamar langsung diminta 80 juta. Berkeringat bujang lapuk ini. Dia pergi ke kontrakannya, ke kosannya dekat UIN Syahid Ciputat. Dia merintih, menangis tiap malam, dia tahajud selama 3 hari nggak berhenti, nggak bisa tidur dia. Kenapa? Merasa ditolak cintanya hanya gara-gara hantaran. Apa yang terjadi ayah bunda bapak ibu? Dalam sujudnya, dalam doanya, dia mengatakan kepada Robnya, ya Allah, ada apa ini? Aku ingin melakukan sesuatu yang halal bukan yang haram. Kenapa engkau persulit ya Allah? Ada apa? Dosaku apa ya Allah? Aku baru diterima jadi dosen walaupun honor. Aku pengen berumah tangga. Aku tidak ingin diganggu dengan dosa-dosa yang kecil-kecil apalagi yang besar. Tahukah bapak ibu? Tahukah ibu-ibu? Bujang lapuk. Begitu cara Allah. 3 hari dia stres. Hari keempat datang telepon mengatakan bahwasanya ada calon kamu, seorang dokter baru selesai, dan tolong lamar dia tanpa ada hantaran, cukup dengan seperangkat alat sholat tunai. Halo? Dia bersujud kepada Allah. Awalnya dia berburuk sangka kepada Allah, ternyata Allah ganti yang lebih baik. Artinya apa? Bujang lapuk, jangan kalian merasa sedih ketika ditolak kalian. Allah cinta kepada kalian. Sudah diruqyah kalian ditolak juga. Artinya apa? Allah masih sayang kepada kita. Allah akan kirimkan yang lebih baik. Setuju nggak? Setuju nggak? Ini kisah nyata. Satu lagi saya cerita di Gontor. Saya dengan Ustadz Misron Agusmar, adiknya Dr. Mustafa Umar. Saya sama-sama di Gontor dengan beliau. Tapi saya nggak selesai. Saya selesai di Darun Najah dengan Arifin Ilham, almarhum. Ada teman saya, Ramadan kami nggak pulang. Ramadan itu libur. Ini masalah jodoh. Dia pergi ke pesantren Ngabar namanya, 1 kilo dari Gontor. Pasti ada yang tahu. Ya pernah ke Gontor anaknya. Ada Ngabar itu putra putri. Hanya gara-gara perempuan itu lewat, dan dia tidak menyangka perempuan itu adalah orang Riau. Nah ini mohon maaf, orang Riau Pak, tinggal di tepi Sungai Siak, alumni Ngabar. Ketika dia melihat, kalau bahasa Minangnya tasirok darahnya, perempuan ini lewat langsung zer gitu, jodohku katanya. Apa yang terjadi? Saya tidak menyangka ayah bunda. Tiap malam dia dalam doanya, karena di samping saya dia sholat tahajudnya. Tahu enggak doanya apa? Tahu enggak bapak ibu? Yang saya dengar doa itu terus dan bikin geli saya. Sampai saya mengatakan, ente doanya lucu banget. Ya kalau bahasa kita begini, ya Allah, dalam tahajud ini aku rutin ya Allah, aku nggak bisa melupakan bayangan wajahnya. Ya Allah, kalau dia jodohku, jodohkan ya Allah. Kalau dia bukan jodohku ya Allah, jodohkan juga ya Allah. Ya, sambil nangis Pak, sambil nangis. Kalau dia berjodoh suatu hari dengan orang lain ya Allah, batalkan jodohnya, kembalikan jodohnya kepadaku ya Allah. Saya setiap mendengar, saya pura-pura tidur. Ini orang aneh, lucu. Doanya begitu sampai selesai. Saya kelas 3, saya berpisah dengan dia.
Dan saya ke Provinsi Riau dan saya tidak menyangka Bapak Ibu, ternyata jodohnya itu orangnya. Allahu Akbar. Kekuatan doa. Aksiru bidu'ail khair fa innaka la tadri min ayyi fahim yuqbal. Perbanyak doa kebaikan, karena kalian tidak tahu dari mulut siapa doa itu diijabah, dikabulkan oleh Allah. Betul nggak? Yang mengubah takdir kita Bapak Ibu, doa. Indonesia ini merdeka. Indonesia ini merdeka karena doanya para ulama, para kiai, para habaib dan para santri. Mustahil Bapak Ibu bambu runcing bisa mengalahkan meriam. Betul nggak? Mustahil nggak? Kekuatan doa. Saya masih ingat datuk saya, kakek saya di Tanah Abang. Saya besar di kebun kacang 5. Bapak saya dagang di Tanah Abang, toko Cardova. Ada yang tahu pasti. Asli bapak saya orang Solok, Paninggahan, Danau Singkara. Emak saya orang Sungayang, Batu Sangka. Ambon numpang lahir di Tanah Abang. Kurang mambo. Kurang mambo. Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan Nusantara, karena Nusantara sudah pindah ke Kalimantan. Ya. Ayah bunda bapak ibu, apa yang saya lihat, ternyata kekuatan doa PKI, ini kakek saya cerita, PKI G30S PKI itu sebelum terungkap semuanya, ternyata sebulan sebelum itu semua umat Islam diinstruksikan oleh para habaib dan kiai untuk kunut nazilah. Betul nggak ayah anda yang mengalami G30S PKI? Betul nggak? Kunut untuk apa? Menghancurkan kebatilan. Dan itu terbukti. Dan hari ini pun Allah buktikan dengan cara-cara yang elegan. Nggak usah saya bahas itu. Halo, halo, karena 2024 mau datang. Ayah bunda bapak ibu, jodoh kita tidak tahu. Begitupun jodoh saya. Nah ini saya curhat jadinya. Jodoh saya juga begitu. Yang namanya orang keturunan Minangkabau biasanya dijodohkan. Betul nggak Pak Haji? Saya dari kecil, dari TK sudah dijodohkan oleh sepupu saya, oleh bapak saya. Alasannya apa? Biar keluarga ini tidak keluar hartanya, warisannya, biar di situ-situ saja. Saya dijodohkan oleh sepupu. Saya masuk Darul Najah, beliau masuk Darul Rahman Syukron Makmun, Bang Rizal yang di Senopati, sekarang pindah ke Jagakarsa ya, Kiai Haji Syukron Makmun. Ternyata nggak jodoh, nggak jodoh, ya. Dan begitu luar biasanya jodoh ini ayah bunda bapak ibu. Kadang-kadang baru jumpa di angkot berjodoh dia, ya. Ada sahabat saya pulang dari Bali, naik bus kota, dia ke Sumatera Barat, naik Gumarang Jaya katanya, jumpa orang Danau Singkara, berjodoh dia. Kalau abang serius dengan saya, nggak usah goda-goda saya. Ini nomor bapak saya, nomor emak saya, bukan nomor dia yang dikasih. Datang ke rumah, ternyata lelaki ini gentleman, orang Canduang. Canduang itu di mana? Canduang Bukit Tinggi. Ya, datang dia melamar dan ternyata lamarannya langsung diterima. Alhamdulillah, alhamdulillah. Begitulah jodoh. Jadi artinya ya bunda bapak ibu, yang pertama yang kita tidak tahu ke depannya adalah masalah jodoh ini. Jadi anak-anak kita, mohon maaf, bunda yang solehah yang di belakang, kalau cari jodoh buat anak kita, mohon maaf, karena saya besar di Tanah Abang, banyak orang-orang di daerah itu tertipu dengan kami yang tinggal di Tanah Abang. Pulang kampung Basamo, ya kan? Pulang Basamo, Sumatera Barat, bawa Pajero warna oranye. Halo, ternyata orang kampung terkesima. Wih, lah kayo Pak Jatuh mah, lah hebatnya, di mana tinggal? Tanah Abang. Woi, pasti pedagang, ya kan? Akhirnya apa? Dikasih anaknya, menikahlah dengan bunga desa. Ketika pulang ke Tanah Abang ke Jakarta, ternyata mobil Pajero tadi rental. Halo, halo bunda, hei bunda, cari jodoh buat anak kita. Saya berpesan,
Ya, mohon maaf, belum tentu ketika anak kita menikah dengan orang yang levelnya, kastanya secara materi lebih, anak kita akan bahagia. Belum tentu. Mohon maaf, saya tinggal di lingkungan kebun kacang Bang Rizal. Kebun kacang itu sampai Sogo, Bundaran HI. Ya, dan itu rata-rata ketika kita tidak ada iman, istri menjadi budak. Makanya beruntunglah istri apabila dapat suami yang tepat jadi ratu, tapi apabila dapat suami yang tidak tepat jadi babu. Halo? Pesan saya, jangan tergiur dengan gemerlap dunia. Kalau mau cari jodoh buat anak gadisnya, pesan saya satu saja. Apa? Tanya baik-baik dia. Ini rahasia kita saja ya, ibu-ibu ya. Nak, boleh nanya nggak? Kamu calon menantuku kan? Iya. Besok subuh jam berapa? Kalau dia gagap menjawabnya tereliminasi, gagal. Allah saja tidak dicintainya, bagaimana anak gadis kita? Betul nggak? Betul nggak? Anak Allah saja dikecewakannya, apalagi anak gadis kita. Tapi kalau dia menjawab dengan tepat, besok subuh jam berapa nak? 4.55. Ajib, mantap, kau menantu idamanku.